Selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga anak-anak di rumah tetap sehat ya. Ibu juga bersyukur hari ini sehat. Tuhan masih berikan kesempatan untuk saat teduh. Nah, anak-anak, sebelum nanti kita belajar, sebelum kita masuk ke saat teduh, kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk bersaat teduh. Anak-anak duduk yang rapi ya. Lalu persiapkan hatinya. Kita akan mulai saat teduh kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 376, judulnya Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita akan bernyanyi 2 kali, hanya bait pertama saja. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih Tuhan berikan kesehatan, Tuhan masih berikan pengharapan kepada kami. Bahkan saat ini kami akan kembali membaca dan juga merenungkan firman ini. Berkatilah waktu pembacaan firman dan perenungannya Tuhan. Biarlah firman ini sungguh menguatkan kami. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan menjadi sukacita untuk kami. Kami mohon diamkan semua suara kecuali suara Tuhan sendiri. Dan kami mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah itu tidak menghalangi kami untuk disebut dan juga mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Tapi kita akan saat ini Ibu akan membacakan ayat 13 dan 14-nya saja. Nanti anak-anak baca ya. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Ibu akan membacakan ayat 13 dan 14. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, anak-anak, Ibu ada satu ilustrasi. Suatu kali ada anak yang bernama Nini pergi ke mall. Ya, anak-anak tahu ya kalau mall itu bukan seperti toko kecil ya, pasti besar ya, kayak Rona atau Jamtos. Nah, ketika Ibu Nini berbelanja, dia mau bayar, pergi ke kasirnya. Nah, ternyata Ibu Nini lupa. Nini sambil kasirnya menghitung belanjaan Ibu, belanjaan Mama. Nah, Mama mau ambil kecap dulu karena Mama lupa. Nini nggak usah ikut Ibu ya, nggak usah ikut Mama ya. Nini duduk di sini aja atau berdiri di sini di dekat kasir. Nggak usah kemana-mana, Mama cuma sebentar kok.
Nah, Nini jawab apa? Iya mah, Nini akan tunggu di sini. Nah, ketika mamanya kembali ke kasir, dia tidak menemukan Nini. Kira-kira kalau misalnya mama kamu kehilangan kamu gimana? Wah, pasti panik ya. Wah, mana anak saya? Mana anak saya? Gitu. Tadi ada di sini. Mbak kasirnya bilang begini. Oh, tadi ngikut ibu loh dari belakang. Loh, kemana anak saya? Padahal tadi saya sudah suruh anak saya tegak berdiri di sini, kata mamanya Nini. Nah, ternyata ketika mamanya Nini panik, lihat Nini tidak ada suara dari bagian informasi dikatakan, orang tua yang bernama Nini sedang menunggu di informasi. Wah, mamanya cepat-cepat berlari ke pusat informasi. Ternyata benar, Nini sedang menangis di situ. Kenapa dia menangis? Karena dia ketakutan tidak bertemu mamanya kembali. Lalu mamanya bilang begini, ketika sudah sampai, lalu dipeluknya Nini, mamanya bilang begini, Nini, mama tadi sudah pesan sama Nini. Nini jangan pergi-pergi, berdiri aja di dekat kasir. Mama tidak akan lama, karena mama cuma ambil kecap. Nah, Nini kemana ketika mama pergi? Iya, Ma. Nini tuh mau ikut mama. Tapi mama, waktu Nini ikut, mama hilang. Jadi Nininya bingung. Jadi Nini tersesat. Nah, ini pelajaran untuk kamu. Lain kali, dengar-dengaran apa yang mama katakan. Dan lakukan sesuai dengan perintah mama. Nah, anak-anak, siapa yang pernah seperti itu? Mungkin ada yang pergi ke mall terus tiba-tiba tersesat karena mamanya sibuk milih-milih, kamu juga pilih-pilih, akhirnya gak ketemu lagi sama mama kamu, gak nampak karena mama kamu mungkin sudah pindah ke tempat yang lain. Nah, banyak ya perbuatan yang sering kita lakukan tapi tidak sesuai dengan perintah sama orang tua kita, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak mengikuti perintah orang tua, nih contohnya Nini, untung dia tahu pusat informasi. Coba kalau dibawa sama orang jahat, wah ngeri kan? Nah, itu kalau tidak mengikuti orang tua, tidak taat sama orang tua, kita bisa celaka. Apalagi kita tidak taat sama Tuhan. Nah, satu kali Raja Saul, itu raja yang pertama dari bangsa Israel, ya, raja yang gagah, raja yang hebat. Nah, karena dia merasa mungkin dirinya gagah, nah nanti kita baca di firman Tuhan ini, Saul itu sudah dibilang, kamu tidak boleh memberikan persembahan. Karena yang memberikan persembahan itu adalah tugas Samuel. Siapa Samuel itu? Seorang nabi yang sudah ditunjuk Tuhan. Tapi karena Saul itu mungkin dia tidak sabaran, lalu dia juga tidak taat dengan perintah Tuhan, mungkin ada kesombongan. Dia bikin persembahannya sendiri. Emang siapa Pak Samuel itu? Dia kan cuma nabi, saya raja katanya. Mungkin pikirannya seperti itu. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Tadi Tuhan bilang tidak boleh memberikan persembahan. Yang boleh siapa? Hanya Bapak Samuel, karena dia adalah nabi dan imam pada saat itu. Tapi Raja Saul malah memberikan persembahan. Kalau zaman dulu persembahannya bukan uang ya, tetapi mereka mempersembahkan korban bakaran sapi atau kerbau dipotong, lalu nanti dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Nah, yang terjadi apa? Sangat fatal anak-anak. Tahu arti fatal? Wah, akibatnya sangat luar biasa. Yang tadinya kerajaannya si Saul itu dia akan bertahta dengan waktu yang panjang lalu tidak digantikan orang. Karena Tuhan marah dan melihat bahwa Raja Saul tidak taat lagi kepadanya, Tuhan berkata apa? Bahwa dia tidak akan menjadi raja lagi. Posisinya akan digantikan oleh orang yang lebih taat kepada Tuhan. Wah, gak enak ya anak-anak ya, kalau jadi di posisi Raja Saul yang tadinya dia adalah raja yang hebat, dihormati orang, nah tiba-tiba tahtanya diserahkan kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita tidak mengikuti perintah orang tua kita, tidak taat kepada Tuhan, akibatnya luar biasa. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita taat kepada Tuhan.
Ibu Desi pernah nggak tidak taat? Sampai saat ini pun Ibu Desi belajar, ya, belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Pertama dari ibu guru, kedua dari orang tua kita, lalu dari firman Tuhan. Ya anak-anak, hari ini firman Tuhan menegur kita supaya kita, bukan hanya anak-anak, ibu juga, untuk belajar taat pada pimpinan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga ini menjadi satu motivasi untuk kita. Salah satunya adalah taat ketika belajar. Sebentar lagi kita mau mau ujian semester. Nah, kalau di rumah bisa buka buku, bisa nyontek, itu perbuatan yang baik tidak? Tidak ya. Walaupun di rumah, walaupun ibu guru tidak nampak, bapak guru tidak nampak, tapi Tuhan lihat. Walaupun kita ujian, tetap kita kerjakan sendiri dari pikiran kita sendiri, ya. Yakin anak-anak pasti hebat-hebat. Oke? Nah, sampai jumpa kembali di saat teduh yang berikutnya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh menegur kami. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan supaya kami bisa mengikuti perintah orang tua kami, perintah guru, dan juga perintah Tuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran, ajar kami supaya kami taat. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, angkat corona ini Bapak, sehingga kami bisa belajar kembali, bertemu dengan teman-teman kami dan guru-guru kami di sekolah, bertemu secara langsung. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.